Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau review kamera Xiaomi 13 nih guys ya. Setelah update nih, kita akan coba lihat gimana performa kameranya nih ya. Apakah di akhir tahun ini Xiaomi 13T ini masih worth it, meskipun ya HP-nya di sini sudah enggak keluaran baru guys ya. Paling yang jual second tapi masih bagus, enggak ada salahnya dibeli guys. Pasti harganya miring ya. Tapi pastikan produknya harus bagus ya guys ya. Nah, ini kita akan coba tes kameranya gimana guys ya. Oke, ya yang penasaran kita coba lihat teman-teman. Hasil foto-foto siang, foto-foto malamnya, video siang, video malamnya gimana ya. Oke, yuk langsung aja kita coba simak guys. Oh ya, sini dia hasil foto-fotonya nih ya, Xiaomi 13T. Di sini saya coba teman-teman ya, efek dari Authentic dan juga Vibrant. Nah, ini untuk Authentic tuh, lihat teman-teman ada kayak pixnet-nya ya. Nah, kalau misalkan Vibrant dia nggak ada. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, itu dia perbedaannya ya. Oke, nah ini hasil foto-foto teman-teman di siang hari, teman-teman bisa dilihat ya. Ini masih benar-benar bagus banget Xiaomi 13T ini guys untuk hasil fotonya ya. Oke, tuh lihat ya. Ini saya pakai ultra wide. Oh, mantap sih. Langit juga masih kelihatan. Keren guys ya. Tuh. Untuk foto bokehnya juga mantap ini. Nah ya, ini keren parah sih guys ya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk hasil videonya guys. Ya teman-teman, di sini saya coba tes ya, ini untuk kamera depan dari Xiaomi 13T. Kita coba lihat teman-teman ya. Di sini kita coba langsung gunakan SDR 1080p 30 fps, dan untuk langitnya masih kelihatan guys, dan wajah saya juga masih kelihatan ya. Dan untuk kualitasnya seperti ini, stabilnya juga dia bagus banget ya teman-teman ya, dan dia stabil di sini. Oke, kita coba jalan lagi ke sebelah sini. Nah, nanti kita akan coba tes untuk kualitas mode bokehnya guys ya. Oke, dan ini dia kamera depan mode HDR ya. Oke, bagus sih ini hasilnya guys, keren. Nah teman-teman, di sini kita sekarang coba tes mode bokehnya ya. Tuh di belakang sudah bokeh guys, kita coba lihat ya. Kita ke sini dan dia juga masih stabil. Ini di Xiaomi 13T dia bisa rekam di 1080p 30 fps ya. Oke, dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke ya, ini di mode bokeh guys, Xiaomi 13T, mantap ya. Dan langsung aja kita coba tes untuk kamera utamanya guys ya. Oke. Nah teman-teman, di sini kita coba tes ini di 4K 30 fps dengan mode SDR aktif ya. Oke, saya sedang berada di alun-alun Ciamis, dan ya kualitasnya kurang lebih seperti ini guys ya. Tuh. Kestabilannya kalau menurut saya sih udah cukup oke ya. Dan sayangnya sih di sini ya, di Xiaomi 13T kok kenapa gitu ya, dia nggak ada 4K 60 fps, pakai SDR lagi kalau bisa guys ya. Kalau ada ini udah keren banget cuy ya. Ini di 4K 30 fps mode HDR aktif ya. Oke, sekarang di sini kita akan coba di ultra wide nya. Nah teman-teman, di sini kita langsung aja coba tes ya, ini di 4K 30 fps untuk ultra wide-nya ya. Dan di sini dia nggak pakai mode HDR ya, karena di lensa wide dia tidak support untuk mode HDR. Dan kualitasnya seperti ini guys. Ini mantep banget ya. Oke, kita coba teman-teman, apakah dia bisa pindah lensa di 4K 30 fps. Ya pastinya bisa ya. Ini kita coba pindah ke lensa kali satunya ya. Karena di Xiaomi 13T itu di ultra wide, kemudian di kamera utama, kemudian juga di telenya itu sudah support 4K guys ya, 30 fps. Mantap lah. Pokoknya lengkap guys di sini ya. Nah, ini di kamera utamanya. Sekarang kita coba tes ke lensa telenya ya. Nah ini guys, dia sudah pindah ke lensa tele dan dia juga stabil ya guys ya. Nah di sini ada AS-nya juga ini, cakep ini guys ya, mantep lah ya.
Nah, ini untuk kualitas di lensa telenya. Kita balikin lagi ke ultrawide ya. Kita lihat nih perbedaannya. Nah, itu dia guys ya. Ini kita sudah di ultrawide lagi. Oke ya. Mantap nih. Nah, teman-teman, di sini saya coba tes ini di 4K 30 fps ultrawide ya. Saya coba pakai kamera utama atau kamera belakangnya, dan di sini saya coba vlogging kayak gini guys. Ya. Gimana nih untuk kualitasnya ya? Ini saya sambil jalan dan kita coba sambil berputar ya. Oke, ini dia. Oke guys, itu ya. Ini di 4K 30 fps ultrawide. Oke, mantap guys ya untuk kualitasnya nih, keren. Nah, teman-teman, di sini terakhir ya. Ini kita coba tes di 1080p 60 fps. Lihat teman-teman, ini smooth parah ya. Ini smooth banget. Nih, ya. Ini keren guys. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita coba balik ya. Kita coba dibuat untuk apa namanya? Vlogging. Kita coba guys. Nah, ini ya. Saya coba sambil jalannya agak cepet nih. Apakah dia stabil? Oke. Tuh, kualitasnya seperti ini guys. Saya sedang berada di tengah-tengah nih ya, alun-alun Ciamis. Oke. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk dibuat vlogging di 1080p 60 fps. Mantap guys. Nah, yang penasaran di dual views-nya kualitasnya kurang lebih seperti ini ya guys. Untuk kamera depan dia sayang sekali nggak ada AIS-nya ketika dual view seperti ini, jadi dia gempa ya teman-teman. Kalau kita coba lihat untuk kamera utamanya dia aman ya, dia mulus, nggak ada gempa. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di Xiaomi 13T ingin mulus, itu saran saya pakai gimbal ya, atau pakai stabilizer ya. Oke, kurang lebih kualitasnya seperti ini guys. Mantap ya. Nah, teman-teman, di sini kita coba lihat hasil foto-fotonya nih ya. Ini dengan mode malam ya. Di malam hari Xiaomi 13T kurang lebih hasil fotonya seperti ini guys. Kalau menurut saya sih ini masih bagus dan ya masih mantep lah buat diupload di sosmed juga ya guys ya. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih udah mantep lah untuk hasil kameranya di Xiaomi 13T ini. Oke ya. Nah, ini dia hasil foto-foto kameranya juga nih teman-teman, selfie juga mantep ya. Dan sekarang kita coba lihat di sini untuk hasil video malamnya. Nah, teman-teman, di sini saya coba tes ini untuk di kamera depan dan dia stabil juga ya. Di sini saya langsung coba mode HDR 1080p 30 fps. Kurang lebih kualitasnya seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan di depan kita ada cahaya, nah ini belakang kita. Jadi kualitasnya kurang lebih seperti ini guys. Dia juga stabil ya. Ini di Xiaomi 13T setelah update kamera depan 1080p SDR aktif ya. Oke, keren guys ya di sini ya. Nah, sedikit ada jitter sih di sini guys ya untuk di kamera depan nih. Oke. Nah, sekarang saya coba tes ini untuk kamera depan, dia pakai mode bokeh guys ya. Dan di sini mode bokehnya bisa 1080p 30 fps. Ya, yang penting sudah 1080p lah, nggak 720p lagi. Itu udah cukup oke banget guys ya. Ini di malam hari dengan minim cahaya guys ya. Tuh, cahayanya hanya di 4 tower ini aja. Kalau di area dekat sini dia nggak ada cahaya dan hasilnya kurang lebih seperti ini guys ya. Ini kita coba mode bokeh di malam hari ya. Oke, jadi kalau menurut saya sih ini masih oke banget dan ya masih worth it banget lah guys ya untuk Xiaomi 13T setelah update ke HyperOS versi terbarunya. Oke, sip. Ya, oke guys, di sini saya coba tes ya. Ini dengan menggunakan mode malam ya di Xiaomi 13T setelah update. Coba saya rekam video ini dengan mode malamnya dan hasilnya kurang lebih seperti ini guys ya. Kita coba lihat tuh ya. Kalau di area yang banyak cahaya oke di sini guys. Tapi kalau ke area yang lebih gelap ya cukup kelihatan dengan jelas ya. Ini anak-anak sedang bermain bola juga. Dia bagus ya teman-teman ya. Ini pakai mode malam dan sayangnya di sini tidak bisa untuk kamera depan guys ya. Oke.
Nah, teman-teman, di sini saya coba tes langsung aja ya, ini di 4K HDR di Xiaomi 13T setelah update, dan ya hasilnya seperti ini guys ya. Ini untuk kamera belakangnya. Kalau kita coba lihat untuk kestabilannya, dia stabil ya. Tuh. Ini di malam hari, dan saya lihat di sini untuk jitternya dia minim ya guys ya. Tuh. Jitternya dia minim. Nggak kerasa ada jitter di sini. Di 4K HDR 30 fps ya. Ini kalau bisa 60 fps, mantep banget guys untuk Xiaomi 13T ya. Kita coba lihat untuk zoomnya. Oke, zoomnya juga ini mulus banget ya di 4K 30 fps HDR guys. Sip teman-teman ya. Ini di langsung lah saya coba yang kualitas paling bagusnya di 4K 30 fps SDR. Oke, sip teman-teman ya. Nah, kita coba jalan sedikit lebih cepat nih. Coba ke sini dan oke, kita lihat di area tengah sini. Sip teman-teman ya. Keren. Oke guys, itu dia ya tadi hasil foto-foto dan juga videonya. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih ini masih sangat-sangat worth it banget guys. Masih sangat bagus banget ya. Apalagi kalau dipakai buat sinematik, ini keren banget loh Xiaomi 13T ini guys ya. Pokoknya untuk buat video ini bisa pindah-pindah lensa di 4K 30 fps ya. Mau di ultra wide, mau di kamera utamanya, mau di kamera telenya. Mantap pokoknya guys ya. Jadi kesimpulannya, update kali ini hasil kameranya masih sangat bagus ya. Cuman ada beberapa kekurangan aja, seperti di dual views atau dual video. Itu memang untuk kamera depannya dia tidak stabil ya. Tidak sestabil si Poco F6 guys ya. Oke, jadi itu aja. Semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman, khususnya pengguna Xiaomi 13T ya. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.